Ketemu lagi dengan saya Fendi. Pada kesempatan kali ini saya ingin bertanya pada kalian, kira-kira di usia kalian saat ini kalian memiliki tabungan berapa? Kenapa saya bertanya seperti itu? Karena di usia muda kita biasanya terlena untuk tidak menyisihkan uang dari gaji kita. Nah, biasanya kemana saja sih uang yang kita pakai kok tiba-tiba tiap bulan habis? Kalian tentu bertanya-tanya kenapa uang kalian tiap gajian itu selalu habis. Saya juga mengalami hal yang seperti itu. Akhirnya saya menemukan salah satu video yang mengajarkan kita bahwa setiap yang kita miliki, baik itu berupa dari gaji atau dari usaha kita harus sisihkan berupa tabungan. Nah, kira-kira tabungan apa yang wajib kita miliki agar di kemudian hari kita tidak akan kekurangan yang namanya uang. Video kali ini saya ingin membahas 3 tabungan yang wajib kalian miliki sebelum kalian memasuki usia senja. Kira-kira apa saja? Mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama, kalian wajib memiliki tabungan di masa kini. Apa saja sih kira-kira tabungan yang wajib kalian miliki di masa saat ini? Jadi di masa saat ini kalian wajib memiliki tabungan. Tabungan itu bisa kalian lakukan menabung dari rumah lewat celengan. Itu bisa. Itu menjadi salah satu awal yang bagus untuk kalian mulai menabung. Di sini kalian wajib konsisten ya. Jadi misalkan setiap bulan kalian punya target, misalkan untuk dana darurat, kalian wajib menyisihkan ya kurang lebih 10% atau 20% dari gaji kalian. Jadi kalian masukkan ke celengan agar di masa yang akan datang kalian tuh memiliki tabungan. Jadi waktu kalian kondisi sulit, kalian punya tabungan, bisa dipakai untuk berobat atau membeli barang-barang yang sifatnya tidak terduga. Selain itu, kalian juga wajib mengajarkan kepada anak-anak kalian, baik itu yang masih kecil atau yang sudah sekolah, itu untuk ajarkan kepada mereka untuk menabung. Itu ya, jadi sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Ini bukan hanya peribahasa yang menjadi peribahasa yang digaungkan di pelajaran bahasa Indonesia, tapi ini juga menjadi tolok ukur kepada kalian gimana masa depan kalian. Apakah di masa depan kalian akan hidup senang atau hidup susah? Kan kita tidak tahu masa depan itu akan seperti apa. Misalkan saat ini kita punya uang banyak. Nah, alangkah baiknya jika kalian mulai menyisihkan berapa persen dari uang yang kalian dapatkan, agar jika kalian mengalami masa sulit, bukan masa susah, masa sulit, di masa sulit misalkan kalian sama sekali tidak punya uang, itu nanti bisa dipakai tabungan yang kalian pakai itu sebagai ya untuk dana darurat. Misalkan kalian melalui masa yang lebih baik lagi, maka uang itu bisa ditabung kembali. Yang kedua, kalian wajib memiliki tabungan masa depan. Apa saja tabungan dari masa depan? Masa depan itu bisa jadi emas, kalian bisa menabung lewat emas, kalian bisa menabung lewat deposito, bisa menabung lewat reksadana atau lewat saham, itu bisa. Tapi kalau mau lebih ekstrim, kalian lewat kripto atau trading atau apa, itu nggak masalah. Cuma resikonya terlalu tinggi untuk kalian yang gajinya saat ini masih pas-pasan ya. Tuh. Jadi misalkan gaji kalian saat ini ada kisaran 1 juta, 2 juta, ya kalian sisihkan berapa persen? 20% lah kisarannya. Karena ada pepatah yang mengatakan sisihkan uang kalian itu sebesar 50, 30, sama 20. Tuh ya, 20-nya itu untuk investasi. Jadi jangan lupa kalian menabung itu lewat investasi. Karena apa? Tiap tahun itu terjadi inflasi. Jadi nilai nominal uang kalian misalkan sekarang 100.000, 2 tahun 3 tahun lagi mungkin 200.000 itu tidak ada apa-apanya. Tapi dengan kalian melakukan deposito, terus kalian lewat reksadana atau saham, itu otomatis nanti uang 200.000 bisa berkembang. Ini tidak berlaku untuk kalian yang menganut paham bahwa uang itu riba ya. Jadi kita di sini gunanya investasi. Return yang kalian dapatkan itu akan sesuai dengan jasa yang kalian berikan kepada perbankan ya. Jadi jangan menganggap ini adalah riba. Tapi kalau kalian menganggap ini riba, jangan mas. Ya kalian lakukan tabungan secara tradisional di celengan tadi.
Yang ketiga, kalian wajib memiliki tabungan setelah meninggal. Tabungan setelah meninggal itu apa saja sih kira-kira? Yang pertama, kalian bisa melakukan dengan sedekah. Itu ya, amal jariah kalian selama hidup di dunia, kalian sedekahkan. Misalkan kalian tiap Jumatan itu kalian melakukan sedekah, baik ke fakir miskin, anak yatim, atau ke musola, itu nggak apa-apa. Kalian sisihkan uang kalian, misalkan 10.000 di kotak infak itu yang ada di masjid itu bisa. Terus kalian waktu di jalan melihat ada orang tua lagi biasanya orang tua itu kayak jualan, itu kalian beli gitu ya. Jadi niatkan kalian untuk ibadah. Karena apa yang kalian berikan di semasa hidup di dunia itu nanti akan diberikan ganjarannya berkali-kali lipat, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi untuk kalian saat ini janganlah segan-segan untuk mulai menabung, baik menabung untuk masa saat ini, masa depan, ataupun menabung untuk meninggal itu ya. Di kehidupan di akhirat itu tetap kalian pikirkan saat ini. Jadi kalian tetap pikirkan bahwa itu penting. Jadi uang itu tidak hanya berguna, harta yang kita miliki itu tidak hanya berguna di dunia, tapi nanti juga bermanfaat di akhirat kelak. Oke, semoga video ini sedikit memberikan pencerahan kepada kalian. Jika ada yang ditanyakan, silahkan kalian bertanya di kolom komentar. Nanti akan saya bantu jawab jika saya bisa. Oke.